Hello guys, welcome back. Hari ini gue bakal ngobrol-ngobrolin banyak soal ESL, European Super League, yang lagi rame beberapa hari ini, beberapa minggu ini semua pada ngebahas itu, mulai dari media-media, ya semua media ngebahas-bahas itulah. Gue hari ini nggak sendiri, gue sama Bro Excel. Halo Bro. Halo juga, apa kabar? Udah langsung aja cepet. Lo kan as a fans AC Milan. Lo as a fans, Eh, lo as a fans AC Milan. hmm, Ya kayaknya kita semua tahu lah klub klub lo juga utangnya banyak. ya. Gimana lu ngelihat ISL ini ke tim lu dulu dah, lu ngeliat dampak ISL ini ke AC Milan dulu. Ya pertama menurut gua kita harus tahu dulu apa itu ISL, ya kan? Ya. ISL kan sebetulnya ini semacam tandingan dari UCL kan gitu, European Super League yang diisi oleh 12 ya, 15, kalau nggak salah 15 founding clubs, habis itu 5 tambahan kan gitu, Mm-mm. ya kan? Di antaranya itu klub-klub besar, Real Madrid, Atletico, Barcelona, terus juga ada Inter, Juve dan Milan. Ya. Terus juga dari habis itu top six apa big six-nya Premier League. Mm. Dan juga kan tadinya 3 klub diundang ya, 3 klub yang lain itu PSG, Bayern Munich sama kalau nggak salah Dortmund juga diundang ya. Ya. Jadi tim-tim ini kan apa namanya istilahnya udah punya nama, punya fan base, punya prestasi. Jadi wajar kalau misalnya tim-tim ini diminta untuk bergabung. Nah, formatnya sendiri kan kita tahu ya, 2 grup berisi 10 tim masing-masing apa jadi ada 2 grup, masing-masing grup isinya 10 tim, 10 pertandingan per hari di antara apa hari Selasa, Rabu, Kamis. Jadi ada 15 permanen klub. Habis itu 5, jadi dari 20 klub itu 15 permanen klub, 5-nya itu tim tamu, 18 apa ya, 18 hari match pertandingan. Jadi ada 18 match day, di mana itu two leg matches, artinya bermain kandang tandang, dan top 3 dari masing-masing klub akan lolos secara otomatis ke perempat final. Lalu peringkat 4-nya akan melakukan playoff. Peringkat 4 sampai peringkat 5 akan melakukan playoff untuk bisa masuk ke perempat final gitu ya dari masing-masing grup. Nah, kalau menurut gue, tadi pertanyaan lo soal AC Milan kan, Ya. gimana AC Milan masuk ke European Super League. Menurut gue ini adalah ide yang bagus. Ide yang bagus karena apa? Selama ini Milan itu kan selalu punya masalah finansial, Ya. ya kan? Kalau misalnya kita ngomong ke belakang, dari era milenium tahun 2000 sampai 2000 berapa ya? Let's say terakhir tuh berprestasi kan 2012. Karena mulai dari musim 2012 sampai seterusnya selalu masalah finansial. Dan lo tahu kan bahwa dari tahun apa namanya dari tahun segitu tuh tahun 2000 sampai tahun 2012 Berlusconi itu masih jadi perdana menteri Italia. Jadi semua uang transfer Milan itu menggunakan uangnya rakyat Italia, uang pajaknya, dan orang kan nggak tahu itu, gitu loh. Nah sekarang Milan beli pemainnya yang pemain muda karena dia mau nyimpen duit. Terus Gianluigi Donnarumma juga pas mau apa perpanjang kontrak, manajemen AC Milan harus berpikir 2 kali, dan akhirnya mereka mengatakan mereka nggak akan naikin gaji Donnarumma 2 kali lipat, mungkin hanya sekitar 5-10%. Artinya kan Milan juga mempunyai masalah keuangan. Dengan masuk ke European Super League, apalagi dengan jaminan 150 juta euro kalau nggak salah untuk per tim, hanya sekedar berpartisipasi, itu kan menjadi tambahan untuk uang kas mereka gitu loh. Jadi gue sebagai fans Milan justru gue happy karena apa? Karena kalau seandainya AC Milan ikut ini, mereka bisa belanja pemain-pemain bagus, mereka bisa mendevelop akademinya, mereka bisa mencari pelatih yang bisa dibayar mahal gitu. Kita kan ngelihat ISL ini nggak hanya dari sisi sepak bolanya aja, kita juga ini tuh sepak bola udah jadi industri lah. Kita nggak boleh terlalu naif mengatakan oh football is only a sport. No, football is also about money. Football is an industry. Football is about finance. Ketika klub-klub udah nggak bisa, apalagi di tengah pandemi kayak gini, di mana biasanya penjualan TV rights itu nomor 1, tiket sales nomor 2. Itu berdasarkan laporan keuangan Juventus ya. Mereka tuh pemasukan paling banyak emang dari TV rights.
tiket sales itu nomor 2. Nah sekarang tiket sales sudah nggak ada, gitu kan? Mereka cuma ngandelin TV rights. Itu kan nggak cukup. Nah makanya diadakanlah ISL ini biar TV rights-nya naik 2 kali lipat. Sementara kalau UCL, lo bisa bayangin bagaimana mungkin NFL yang cuma terkenal di Amerika, tapi perputaran duitnya lebih kencang dibandingin UCL ataupun mungkin World Cup juga, yang istilahnya semua orang tuh nonton, tapi apa sih? Tapi hadiahnya tuh sedikit. Ibaratnya lu berlomba terus, tapi hadiahnya dikekepin sama panitia gitu. Coba lu bayangin, kan nggak fair, ya kan? Kalau itu menurut gua dari sisi finansialnya gitu, kita nggak bisa lagi ngomong football is only about sport. No, football is an industry, football is about money too. Gimana menurut lu? Nggak, to be honest, kita ingat di awal-awal mau bikin ISL, Perez said ini buat tim yang apa ya istilahnya kompetitif. And anehnya, why they put Spurs in, Tottenham Hotspurs. Padahal ya Spurs itu even juara Liga terakhir 1961 dan terakhir kali angkat trofi 2008. And then Perez said kita ngegayat tim yang terbaik buat ngikut ini. Ini menurut gue udah bukan apa ya, ini udah pure money, udah pure duit lah, semua udah pure duit. Karena gue yakin kalau misalkan lu emang pengen gayat-gayat tim terbaik, why you have to choose Spurs? Ada tim-tim kayak Bayern, tapi Bayern kan udah menolak ya. Ada tim-tim di Italia atau mungkin Sevilla di Spanyol kan bukan tim main-main, di Europa League sering juara, sering ganggu. Why they put Spurs yang pertama itu gue udah ngerasa it's only about money, karena kita tahu Spurs beberapa tahun ini lagi kencang nih naik-naiknya, fansnya lagi pada bertambah dengan pesat, karena kita tahu di Asia, apalagi di Asia ada Heung-min Son di sana. Pasti penonton Asia, gue nggak munafik ya, walaupun gue bukan fansnya, walaupun gue bukan big fansnya Spurs, Tottenham Hotspur, but gue termasuk orang yang nonton Spurs ke Heung-min Son 3-4 musim kebelakangan ini. So gue rasa ini udah dari awal udah pure about money. Apalagi Perez tentu aja ngincer penonton Asia dong, pastinya nggak mungkin dia, karena penonton Asia ini udah apa ya, jadi lumbung duit lah buat tim-tim Eropa sekarang. Habis itu nggak ada meritokrasi ya dalam pemilihan peserta ISL. Yang seperti tadi gue bilang itu standarnya ini aneh. Gue nggak apa, standar untuk memasukkan tim ke ISL ini aneh banget. Dan nggak ada degradasi ini yang gue permasalahin, degradasi. 15 tim founder kan nggak pakai degradasi, mereka stay until long lasting lah istilahnya. Aneh menurut gue ngelihat football yang udah abad-abad bertahun-tahun gitu, yang kalau di end of season pasti ada deg-degan, yang satu, waduh gue mau degradasi, bla bla bla. And then apa ya, di ISL ini tidak ada sistem seperti let's say sistem-sistem di olahraga Amerika ya, let's say NBA atau apa. Dalam artian kalau misalkan benar nantinya FIFA nge-ban dari kompetisi FIFA atau apa, berarti kan pemain ini ya secara nggak langsung lingkupnya hanya di ISL doang. Sementara ISL pun nggak punya sistem seperti olahraga Amerika yang misalkan let's say di olahraga NBA aja ada trade antar pemain, ada trade antar klub. Sementara kan nanti ISL ini nggak seperti itu. Nggak tahu ya, mungkin ada, cuma I think susah lah, karena pemain sepak bola itu kan apa ya, terdiri dari bukan cuma 15 atau 20, banyak banget, belum lagi reserve pemainnya, pemain-pemain. Nanti kan juga ada efek juga, dampak ke pemain-pemain akademinya. Karena sistematis ya, kalau udah di ban semuanya, berarti kan pemain akademinya ini nanti bakal kemana, kan kita harus ngeliat pemain akademinya juga bakal dibuang kemana. Dan terakhir ya, football is nothing without fans, tentu saja. Itu football tanpa fans ya bukan apa-apa.
Tetapi kita harus ingat juga UEFA is shit. Beneran. Presiden mereka si Chevron itu, dari mana sih gue lupa, Chevron itu, gue dapat berita dia hampir tiap tahun gajinya naik. Even tahun kemarin pun dia gajinya naik 400.000 US dollar dari 1,5 juta jadi 1,9 juta US. Lu bayangin betapa banyak perputaran uang di UEFA yang ketika sampai ke klub hanya, ya let's say Liverpool kemarin 2 musim lalu juara UCL cuma dapat berapa, 100 juta lebih. Meanwhile dibanding lu ikut ESL lu cuma berpartisipasi aja udah dapat dapat uang yang sama dengan lu juara UCL. So gue nggak mau nafik, ada juga apa ya, kita harus ngelihat ini, fans harus juga demo ke UEFA, demo alias demo agar UEFA ini dirubah, karena udah gila men UEFA ini. Maksud gue cara nyari duitnya mulai dari ada Nation League ini kan apa ya istilahnya, kualifikasi buat Euro dan kualifikasi semacamnya yang sengaja dibuat oleh UEFA biar ada nilai kompetitifnya, gengsinya, yang sebenarnya nggak ada nilai gengsi dari Nation League, tapi ini hanya dibuat oleh UEFA. Sementara prize money-nya juga it's not big at all, cuman sedikit Nation League. Belum lagi tambah 2024-2025 kita bakal menggunakan format baru ya, format UCL di mana nanti bukan group stage gitu, bakal kayak liga istilahnya, di mana pemain bisa let's say dipaksa bermain terus lah di liga. Total 38 match nanti kira-kira, belum lagi ada Nation League, belum lagi nanti ada juga jeda internasional atau Nation League yang gue bilang bisa 10-12 pertandingan dalam satu musim. Liga 38 match dalam satu musim tuh kalau liga-liga yang 20 klub ya, sekitar 34-38 match lah. Belum lagi pertandingan UCL yang nanti kan mau dibikin format liga. Kira-kira nanti pemain bisa bermain sekitar 10 match cuman buat lolos, dan untuk menjadi juara membutuhkan 17 match. Ini kan berarti udah ada apa ya? Mereka ini, pemain-pemain ini diperbudak secara internasional, secara terang-terangan sama UEFA. Sementara uang yang dikeluarkan oleh UEFA untuk tim-tim ini ya cuma segitu-segitu aja. Walaupun UEFA, gue baca berita ada penambahan uang buat total winning prize turnamennya ditambah 3 billion, jadi kan kalau dulu 4, berapa jadi 3 billion, mungkin nanti juara dapat sekitar 170 180 sekitar segitu 100 juta lebih nanti mungkin juara. Tapi kan dengan match yang segini banyak, dengan match yang begitu padat, mungkin lu nggak bakal kaget kalau ngelihat musim 2024-2025 klub lu main 3 minggu bermain 9 kali, lu pasti nggak bakal kaget, karena emang apa ya, ini sistem yang aneh, sistem yang dibuat emang untuk, gue ngerasanya sistem perbudakan ya istilah, karena federasi pun juga apa ya, bonus ngasih duitnya segitu aja ke klub. Ujung-ujungnya kalau nggak duit owner yang keluar, duit sponsor ya ujung-ujung klub yang rugi, dan ujung-ujungnya pemain yang cedera, pemain yang ini ya that's it, ujung-ujung pemain-pemain juga yang cedera. Dan gue yakin lu juga setuju sama gue, UEFA udah memperbudak pemain ini for almost year, bertahun-tahun. Ya kalau misalnya dibilang apa yang dilakuin UEFA juga sebetulnya sama aja, gitu. Cuman bedanya kan apa yang dilakuin mereka tuh untuk kekayaan mereka sendiri. Sementara apa yang dikeluarin sama European Super League adalah murni untuk kepentingan mereka itu, gitu loh, kepentingan klub terutama. Sementara kalau UEFA kan kita bisa lihat dari UEFA Nations League, keuntungan yang didapat UEFA itu jauh lebih banyak, gitu loh. Tapi hadiah untuk para national teamnya justru malah rendah. Nah, makanya justru bagus dengan adanya ESL ini, European Super League, artinya UEFA juga nggak mereka, UEFA sudah mulai ngerasa terancam nih bahwa anggota-anggota mereka sendiri ada istilahnya, kalau bahasanya tuh ada pemberontakan diam-diam, pemberontakan dari dalam. Artinya bahwa klub udah mulai nggak puas sama UEFA dan
Dan sekarang lu bayangin aja, mana mungkin suatu sistem yang udah istilahnya udah disetujuin oleh 13-15 klub itu hanya dalam 2 hari mereka mundur. Itu Ya, almost impossible. Makanya apa yang dibilang Perez bahwa apakah kalian pikir kita akan membatalkan ini? Tentu itu sebuah pemikiran yang salah gitu. Karena apa? Ini hanya ditunda. Ini hanya ditunda karena pembatalan itu hampir nggak mungkin. Mungkin akan dilanjutin lagi gitu. Cuman kan ini hanya untuk meredam fans, gitu kan? ya. Meredam fans, makanya mereka let's say mereka mundur. Padahal mereka nggak total mundur. Itu akan tetap jalan ESL itu. ESL itu akan tetap jalan dan itu sekali lagi itu kan hanya sebagai tandingan UEFA Champions League. Karena kita bisa lihat bahwa sekali lagi NFL itu jauh lebih besar perputaran uangnya dibandingin sepak bola. Sementara sepak bola itu yang menikmati itu hampir seluruh dunia. NFL cuman mungkin Amerika dan juga beberapa daerah sekitar lah. Dan itu yang sebetulnya ditawarkan. Klub jelas mau, terutama di era pandemi kayak gini. Ya kan, istilahnya ya kayak gue bilang tadi, berlomba-lomba tapi hadiah dikekepin sama panitia. Sementara di saat yang bersamaan klub-klub harus membayar gaji, mereka perlu membeli pemain di saat yang bersamaan COVID, mereka nggak punya lagi pemasukan dari tiket sales, dan mereka makanya butuh ini, gitu loh. Kalau misalnya dibilang memperbudak, UEFA memperbudak iya, gitu kan. Tapi di saat yang bersamaan duitnya juga dikekapin UEFA kan, Ya, itu bisa dibilang gitu. Tapi kalau WSL kan enggak, ini from club to clubs, ya. gitu loh. Jadi lahir dari kemauan para klub dan diperuntukkan untuk klub juga ujung-ujungnya. Dan kalau misalnya dibilang ini adalah perbudakan, tapi kalau misalnya duitnya kenceng, kenapa enggak? Kalau Ya. misalnya udah duitnya kenceng, terus masih ngomong perbudakan, ya mending nggak usah main bola. Ini konsekuensi sebagai sepak bola. Sepak bola udah menjadi industri, jadi jangan banyak protes. Kalau misalnya dibilang UEFA yang memperbudak, iya, karena udah hadiahnya sedikit, kompetisinya banyak, ya kan? Sementara ini Belum kan lagi kalau ditambah misalnya yang ikut ada ini, ini apa? kenapa? Ada usulan kan, lu pasti pernah dengar usulan Piala Dunia 2 tahun sekali. Kalau itu sih hampir nggak mungkin. Terus Piala Eropa, Piala Kontinen lain-lainnya mau dihapus, kan nggak mungkin. Ya, tapi kan ada kemungkinan. Hmm. Tapi kan secara langsung pemain-pemain ini kan apa? Bermain di Hmm. liga negara terbesar seperti Euro dan Piala Dunia kan 2 tahun Hmm. sekali. Belum lagi Nation League bla bla bla. Bener kata lu, ini udah perbudakan yang apa? Perbudakan ya perbudak ya, lu sebagai, kalau misalkan ESL memperbudak, ya gue nggak bilang enggak, tapi kan seenggaknya ya yang tadi lu bilang perputaran uangnya jalan. Gaji pemain semua terbayarkan, karena kan musim ini juga gaji pemain pun juga apa ya istilahnya, gaji pemain pun juga eh, banyak yang dipotong. Ya, ya you name it lah, gaji-gaji tim yang pemain, gaji gaji pemain yang dipotong sama timnya banyak, 50%, 20%. So kalau nggak, Hmm. kalau klub-klub ini nggak find solution buat finance mereka, ya ini bakal susah. Tetapi Hmm. yang gue lucu juga ya, eh, lu inget waktu ISL mau jalan, pemerintah Inggris, si Boris itu kan langsung ngeluarin statement tuh, bahwasannya dia Hmm. bakal bikin gimana caranya biar klub-klub ini nggak ikut ISL bla bla bla. Sementara minimal kita tahu UEFA Hmm. sangat, misalkan ke negara-negara lain sangat anti pemerintahannya ikut ke dalam federasi sepak bola mereka. Hmm. Hmm. Minimal kemarin saat mau ISL mau mulai, pemerintah Inggris tiba-tiba ngeluarin statement kayak gitu. Apa ya? Gue juga ngeliat ada isu, ada dalam artian corruption antar pemerintahan Hmm. dengan UEFA juga sih kalau begini caranya. Ya kalau misalnya sebetulnya ESL itu kan yang dikritik sebenarnya formatnya aja Ya, sebetulnya, ya kan? Formatnya bawa 15 permanen klub. Nah, ini kan yang jadi masalah kan. Makanya kemarin kan dibahas di DPI itu ada Schalke yang 2000 berapa? Kalau nggak salah 2017 ya, masih main 2018, di 2019 masih main lawan City di knockout ya UCL. Champions League. Ya, Tapi sekarang malah terdegradasi kan gitu.
Nah, ini baru yang dijadiin permasalahan. European Super League 20 teams, good format, tapi pemilihan timnya itu jangan nggak fair kayak gini. Jangan 15 permanent clubs, 5 tim tamu. Ini kan sebetulnya apa ya? Kalau misalnya dibilang ini kayak ICC, misalnya International Champions Cup, itu nggak masalah. Yang dimainin cuma pas pramusim. Tapi ini kan dimainin for the whole season, Iya. gitu. Itu yang jadi masalah kan. Gitu. Jadi sebetulnya orang ngomongin, oh this is about money. It's not, ya oke, it's about money, tapi kan itu ininya, apa namanya, itu base-nya, gitu kan. Maksudnya, ya setiap, nggak usah munafik, setiap orang pasti butuh, setiap klub pasti butuh uang, setiap orang pasti butuh uang. Yang dikritik harusnya formatnya, yang 15 klub lalu plus 5 tim tamu, nah itu yang nggak fair. Tapi kalau secara keseluruhan menurut gua nggak ada masalah. Dan lu mesti inget juga gue ngelihat ada banyak tim pengkhianat juga di ASL ini ya, gue sebut aja Chelsea sama City. Gue punya data bahwasannya Chelsea sama City ini musim beberapa ini apa Premier League ini ya apa ini gue punya data pendapatan klub dari 2008 sampai 2017 bahwasannya klub kayak Manchester City itu pendapatannya itu cuma 10% dari operasi, 90% dari owner yang secara nggak langsung ini nunjukin mereka bahwasannya they don't need much money from UEFA. Because yang mereka keluarin dari owner financing. Dan ini gue yakin ini harusnya udah ngelanggar apa ya, ngelanggar FFP. iya, harusnya ini udah ngelanggar. Lu bayangin 90% owner financing buat pendapatan mereka dari duit owner. Dan UEFA, come on. Ya gue tahu sih sempat beberapa ini mau di ban, cuma kan mereka berhasil menang di banding ya. But kalau lu ngeliat data kayak gini, Manchester City uh, source funds-nya 10% cuma dari operasi, sisanya 90% dari owner financing. Harusnya lu tahu bahwasannya, harusnya kita semua tahu bahwasannya ini klub-klub ini udah nggak sehat semua. Maksud gue klub-klub yang punya keuangan uh, hebat ini udah nggak sehat. Dan UEFA fine gitu ngeliat klub-klub kayak gini. And then juga ada Chelsea juga yang 85% lebih pendapatannya berasal dari owner financing dari Roman. Gue aneh gitu kalau ngelihat UEFA ngeban tim yang secara financial yang pendapatan besarnya berasal dari operation kayak Manchester United, Spurs, and also Arsenal. Arsenal tuh uh, for almost 10 tahun mereka pendapatan mereka tuh murni dari operation hampir 10 tahun. UEFA malah nggak ada keinginan ngebantu tim ini padahal mereka ngedapetin hak siar itu dari tim-tim ini, hak siar penonton, hak siar macam-macam semua dari tim-tim ini. Dan kalau ngeliat pembagian jatah hak siar di UEFA nggak nyampe 50%, bro, nggak nyampe 50% ke tim-tim ini. Dan makanya gue nggak kaget tim-tim ini pada melawan, tapi harus lo ingat juga bahwasannya ada piramida sepak bola yang sudah terbangun bertahun-tahun yang secara nggak langsung kalau sampai apa ya sampai beneran ini ada ya, sorry to say ya, secara nggak langsung ESL ngerusak football yang udah dibangun dari lama. Tapi the good things bahwasannya klub-klub ini bisa gitu akhirnya finansialnya sehat, karena lu kalau inget dulu Arsenal si maskotnya, si maskot yang dinosaurus tuh gue lupa namanya siapa, sampai nggak bisa digaji, bro, sampai nggak bisa digaji, bos, saking nggak punya duit lagi tuh Arsenal karena murni ngandelin pendapatan mereka dari operation, sementara nggak ada penonton, gimana mau dapat duit dari operations. Iya, makanya tadi apa nama sebetulnya apa ya, UEFA tuh berencana ngeban klub-klub ini itu murni hanya sekedar ancaman. Ya, Nggak akan terrealisasi, ibaratnya karena nggak ada pasal juga, nggak ada kata, pasal yang bisa mengikat klub-klub itu juga. ya, tapi maksud gue tuh ini ibarat kata seorang orang tua yang bilang sama anaknya, ya kalau lu buat kesalahan gua usir lu dari rumah. Kan kayak gitu ibaratnya kan. Sebetulnya orang tua itu nggak mau ngusir gitu kan, karena ini walau bagaimanapun ini anaknya. Dan sama kayak UEFA.
mereka sebenarnya itu hanya mengancam. FIFA juga begitu, pemain yang berpartisipasi. Ya sekali lagi yang bayar gaji siapa? Kita belajar dari dualisme di Indonesia. Ya. Timnas, misalnya contoh pemain yang masuk timnas tidak akan digaji, akan dikeluarkan oleh klub. Ada pemain yang istilahnya dipuji karena mereka bermain untuk timnas, tapi setelah timnas udah nggak TC, udah nggak ikut training center, nggak ada klub yang mau nampung dia. Contoh siapa ya, Yosua Pahabol apa kalau nggak salah. Dia yang tadinya di klub ISL di Persipura, dia keluar dari Persipura, dia ikut main timnas lawan Irak. Setelah setelah ikut timnas, kemana dia? Gitu loh. Dia harus cari klub lagi, dia nggak punya agen. Ini kan artinya apa ya? Ya pujian dari masyarakat bahwa dia main untuk timnas itu nggak bisa bikin dia hidup kan, nggak bisa bikin dia makan, nggak bisa bikin dapur dia ngebul, gitu loh. Nah makanya ancaman dari FIFA atau UEFA bahwa pemain-pemain klub nggak boleh main di timnas, ya siapa peduli, gitu loh. Emang timnas bisa ngasih makan? Enggak kan? Timnas main tuh cuma hanya berapa bulan September sampai November, habis itu bulan Maret lanjut lagi. Nah terus bulan Desember sampai Maret mereka mau makan apa? Dari Maret ketemu lagi September, mereka mau ngasih makan keluarga mereka apaan? Gitu kan? Jadi makanya menurut gue seandainya pemain di band kayak gitu pun untuk main di FIFA atau main di World Cup atau segala macam itu bukan suatu ancaman yang besar karena sekali lagi timnas nggak menggaji mereka, yang menggaji mereka itu klub. Dan Gitu perlu loh. diingat Jadi bahwasannya fans sebuah klub itu lebih besar daripada fans sebuah negara. Ya. ya Yap. ya emang betul. Sekarang kalau ya lu compare aja fansnya misalnya Man United atau Real Madrid atau AC Milan gitu kan, itu di seluruh dunia ada. Yap. Gitu kan. Tapi fans timnas Italia ya orang-orang Italia aja. Gitu kan. Benar-benar. Seandainya Indonesia lawan Italia, terus kekuatan Indonesia seimbang lawan Italia, itu fans-fans AC Milan pasti dukung Indonesia, nggak mungkin dukung Italia dong. Kan gitu. Yap. Udah pasti 270 juta versus berapa populasi Italia, mungkin 25 juta atau segala macam. Itu nggak sebanding gitu. Walaupun mereka fans AC Milan atau mereka fans Inter, fans Juve, tetap aja mereka akan dukung Indonesia kalau Indonesia punya kekuatan yang seimbang kan lawan Italia kan gitu. Yap. Jadi sekali lagi klub punya power lebih besar dibandingkan sekedar timnas atau segala macam menurut gue. Tapi kalau misalkan ngomongin ESL juga, gue jadi ngelihat ada victim blaming juga oleh Ceferin, presidennya si UEFA ini, ke Real Madrid. Udah banyak banget berita di mana-mana. Ceferin udah mulai ngancem Madrid ngancem Real Madrid bakal dieliminasi dari UCL, ngancem banyak lah. To be honest, kalau misalkan sampai Ceferin bisa eliminasi Madrid, selain disqualify Madrid, ini berarti udah bukti bahwasannya football di tangan UEFA UEFA udah semena-mena gini. Gue nggak peduli kalian semua fans apa, gue nggak peduli semua lu fans apa. Tapi kalau lu ngelihat nanti misalkan let's say Madrid di ban sama UEFA, lu harusnya semua sadar bahwasannya ini semua bisa terjadi ke tim lu. Semua bisa bagian hal-hal ini. Dan ini harusnya kita semua harus bersatu gitu. Jangan cuman fans Spanyol, fans Italia yang bersatu buat ngelawan UEFA. Karena buktinya fans Inggris with UEFA, buktinya mereka demo anti ESL, demo anti ESL segala macam. Berarti kan yang fans yang against UCL ini kan cuman fans yang against ESL ini kan cuman fans Inggris, fansnya fans FA. Meanwhile di Spanyol banyak kok yang accept, banyak kok, karena gue masih ingat pernyataan Toni Kroos bahwasannya atau ini gue masih ingat squad yang dibawa Madrid waktu lawan Getafe beberapa minggu lalu atau Sabtu lalu, gue lupa. Mereka cuma buat 13 pemain, sisanya semua cedera sisanya COVID, cedera. Dan UEFA mau maksain sebuah sistem baru, sebuah tantangan baru dengan UCL hampir 10 match
per musimnya, Hmm. belum lagi ada National League. Gue nggak ngerti kenapa fans-fans Eropa pada pada nggak setuju sama ESL ini dan cenderung lebih ngebela UEFA karena gue nggak ngerti kenapa. Padahal UEFA sejauh ini banyak, kalau lu merhatiin ya, mulai dari Hmm. isu rasis, UEFA sama sekali nggak UEFA sama sekali nggak concern ke hal itu. Padahal mereka sendiri yang buat say no to racism. Tapi Hmm. when lu inget yang Slavia Praha, pemain Slavia Praha yang Ya. mainin pemain Rangers, apakah di UEFA Hmm. bertindak? Nggak ada. Ya maksud gue, justru malah si pemain yang teriak katanya kasus itu di ban berapa match, dan tapi si korban kasus ini juga kena Hmm. ban, kena hukuman juga dari UEFA. Hmm. Bukti UEFA udah nggak sehat. And then kedua, eh, gini, lu masih inget Barca PSG 6-1? Hmm. Gua, to be fair ya, walaupun kalian semua atau apa fans Barca have to be fair bahwasannya ini match udah match fixing, because why? Hmm. Mulai dari pelanggaran Neymar yang mulai dari gol offside. To be honest, apakah kalian nggak ngelihat bahwasannya gol Sergio Roberto, gol ke-6 itu nggak offside? To be honest ya, apa kalau lu semua recap, apakah itu nggak offside? Belum lagi banyak-banyak gol-gol aneh. Gol bunuh dirinya Kurzawa kalau gue nggak salah. UEFA secara nggak langsung udah nunjukin bahwasannya mereka ya udah ada emang banyak sekali bandar-bandar, dan gue yakin Agnelli pun juga Hmm. mantan bandar juga, mantan penjahat UEFA juga Agnelli. Cuma bedanya setelah dia ngedapetin Juve, jadi ular. Hmm. Yang seperti Cafrin bilang, ada ular dalam kandang kita. Hmm. So, gue nggak tahu ya apa yang harus dilakukan oleh fans-fans Eropa ini, fans-fans dunia ini, supaya UEFA change the way they build, atau enggak gimana caranya biar UEFA ini bubar. Karena udah banyak banget lah, mulai dari match fixing apa. Hmm. But to be honest, kalau ngomongin match fixing apa-apa, jangan lupa AFC lebih parah. Hmm. Ya pasti pasti to be honest, pasti AFC lebih parah. ASEAN ini pasti lebih parah lah. Ya, to be honest aja lah. Klub-klub Hmm. AFC miskin-miskin semua. Match fixing ya, Ya. ya udah pastilah. But ya sekarang ini, as a closing, seberapa yakin ESL menurut tuh bakal bisa berjalan, atau ya mungkin kayak dulu ada kan sempet mau bikin klub-klub mau bikin liga elit-elit itu. Dan menurut Hmm. lu ini selanjutnya bakal lanjut, or ya cuman berita-berita 48 jam lah. Ya, menurut gua kita kembali lagi ke statementnya Perez bahwa dia bilang kita perlu ingat bahwa klub-klub ini sudah menandatangani kesepakatan kontrak. Iya. Artinya ada klausul kalau misalnya tiba-tiba mengundurkan diri atau tiba-tiba menarik diri, pasti akan ada denda ataupun apa yang akan diiniin. Jadi menurut gue ini akan tetap jalan tapi ditunda untuk sementara karena meredam emosi fans. Iya. Nanti ujung-ujungnya bakalan tetap ada. Kalau enggak, kalau misalnya seandainya ini benar-benar batal, walaupun gue nggak yakin ini bakalan batal, tapi kalau misalnya emang seandainya batal, pasti ada jalan tengah di mana UEFA akan menaikkan prize money-nya untuk para klub yang bertanding di UCL atau di UEL. Terus juga akan ada format baru, entah gimana sistemnya akan dibuat sistem baru. Tapi sekali lagi itu masih masih jauh. Artinya ini ESL masih akan tetap jalan karena sesuai statementnya Perez, klub-klub ini masih terikat kesepakatan kontrak. Menurut gue begitu. Kalau gue ngeliat ESL, gue masih optimis ini bakal jalan. Karena apa? Hmm. Secara hukum, Perez udah Hmm. menutup semua sisi lah yang bisa diserang sama UEFA Hmm. buat nyerang Perez secara hukum ya, Hmm. secara hukum. Tetapi kan ada, ya football itu biasa pasti ada. Football is about fans ujung-ujungnya. Hmm. Perez sayang sekali belum bisa nutup
sisi dari fans ini, apalagi fans-fans Liga Inggris ya, fans-fans Liga Inggris, ya karena kan biasanya suara penolakan itu kan paling kencang dari Inggris. Minimal di Spanyol, di uh, Barca. Kalau Barca gue nggak sewoh di Inggris penolakannya. Ya ada penolakan tapi nggak sewoh di Inggris lah. Dan ini yang apa ya, Perez harus ngasih PR ke klub-klub IPL ini bagaimana caranya biar mereka ngomong dulu ke pemain-pemain, karena banyak loh. Contoh MU Liverpool, Woodward, Glazers kan nggak ngasih tahu ke pemain-pemain kayak Bruno, Ole, bahkan even Ole pun nggak tahu mereka they go to ESL. Pelatihnya pun nggak tahu. Kaptennya Harry Maguire pun juga nggak tahu, dan sekarang ya ujung-ujungnya ya clash di MU. Maguire udah step up, udah apa ya, udah speak up, and then Woodward akhir tahun ini bakal cabut. Ya ini sih PR yang harus dibenahi oleh Perez, gimana caranya biar klub-klub Inggris ini pemainnya juga yakin gitu. So ketika let's say pemerintah Inggris nggak ngasih izin, karena kan yang pemain dan klub yang takutkan kan pemerintah Inggris nggak ngasih izin ya. Mereka mah secara kalau cuman suara fans, gue yakin juga mereka ya who cares lah, menurut gue juga, gue yakin kalau cuman suara-suara fans mereka juga who cares. Tapi kan ancaman pemerintah Inggris ini, belum lagi gue dapat berita dari Mundo Deportivo, majalahnya majalah Barcelona. UEFA juga di belakang ngasih duit lebih ke 6 klub IPL ini biar stay. Ya karena nyawa ESL ini ya 6 klub Inggris ini lagi, 6 klub Inggris ini nyawa ESL. Tanpa 6 klub Inggris ini ya ESL bakal berat buat jalan, karena kalau cuma ngandelin fans Madrid, Milan, Barca, Juventus, Atletico, ya banyak, cuma not that much sebanyak 6 top Big Six IPL ini. So ya kecuali gue ngasih pengecualian, PSG bisa ikut. Kalau PSG bisa ikut without top 6 Big Six ini, bisa ESL jalan kalau PSG ikut, karena financial apa ya, PSG paling punya kekuatan buat sebagai apa ya, dalam artian uang cadangan, ngerti nggak? Uang cadangan, di mana mereka juga punya pemain-pemain yang apa ya? Ini yang gue juga sedikit bingung juga ke ESL ya, bagaimana mereka mau ngejalanin sebuah liga tanpa adanya superstar yang sedang on fire. To be honest, Erling Haaland sama Mbappe, Dortmund and PSG. Without dua pemain ini, bakal sulit ESL bertahan 10-20 tahun ke depan. Karena apa? Karena kalau cuma ngandelin bintang kayak De Bruyne, ya Ronaldo, Messi, berapa tahun lagi sih pensiun? 4 tahun lagi juga pensiun. Mereka butuh pemain yang bisa jadi alat tawar ya, alat-alat penarik penonton, dan ya to be honest ya, itu cuma didapetin penonton, itu cuma didapetin dari dua mega bintang ini, Mbappe sama Haaland, buat jangkauan 10-15 tahun ke depan. Dan kalau ESL nggak bisa ngedapetin Mbappe sama Haaland buat di liga mereka, bakal sulit menurut gue. ESL bakal jalan karena mereka ESL butuh superstar yang bisa rebranding mereka. Dan gue nggak ngeliat itu semua dari super mega bintang 12 klub ini ya. Gue nggak ngeliat itu dari even Ronaldo pun ya, Ronaldo, Messi, dia gonna retire ntar lagi. Dan ujung-ujungnya ESL butuh mega bintang yang bisa nge-representing mereka lah 10-15 tahun ke depan. So, PR yang kedua, datengin Mbappe sama Haaland ke 12 klub juga ESL ini, entah siapa aja yang dapat, who cares, but mereka berdua harus ada, itu harus ada. And bakal berat sih ini ke depannya, kecuali fans bisa kehilangan kepercayaan sama UEFA. Tapi itu nggak gampang menurut gue buat bikin fans kayak fans Liverpool, MU kehilangan kepercayaan buat UEFA. Bakal sulit ini ESL jalan, walaupun bisa, tapi bakal mungkin berjalan menurut gue, mungkin realistis tuh buat gue 5 musim lagi sih bakal jalan. Kenapa? Karena nanti
UCL 2024-2025 bakal banyak penolakan. Di situ gue bakal ngeliat ESL bakal up lagi. Tapi kalau buat 2-3 musim ke depan, gue nggak ngeliat ESL bakal jalan sih. Itu kalau dari gue. Karena ya tadi gue Oke. bilang, Hmm. ya, but lu kalau ngeliat ini ya, ini gue pengen minta pandangan lu ngeliat piramida sepak bola yang Hmm. kalau misalnya sampai ESL jalan bakal rusak. What's your opinion about that? Ini sebagai penutup juga ya. Lu kalau ngeliat piramida sepak bola yang nanti lah, misalkan ESL jalan gitu, pasti kan ada piramida sepak bola yang dirusak sama 20 klub ini atau 12 klub ini. Gimana tanggapan lu Ya, soal apa yang dirusak? piramida dalam artian kan biasanya seri A, seri B, lu itu biasanya selalu ada degradasi setiap musim. Sementara kan di ESL ini nggak Ya. ada. Tanggapan lu ngelihat nanti kira-kira ESL kan bakal nggak ada degradasi apa-apa. Tanggapan lu soal itu gimana? Karena kan secara nggak langsung eh, yang bikin football menarik itu kan story-storyline kayak gini, story-story kayak Leicester Leicester 2015-2016 klub entah dari mana tiba-tiba juara. Kita kan semua kalau sampai ESL ada kan bakal kehilangan story-story kayak gitu, atau mungkin piramida sepak bola yang kayak klub besar mungkin bisa dikena degradasi kayak Schalke sekarang kena degradasi. Opinion lu gimana buat ngelihat ya kalau sampai ESL jalan? Ya, yang pertama kan kita nggak tahu apa ini apa namanya formatnya apa bertahan kayak gini atau nanti bakalan berubah, kan kita nggak tahu. Mungkin kalau misalnya memang formatnya masih dipertahankan kayak gini dengan 5 tim tamu dan segala macamnya, mungkin bisa dibilang ya apa ya, bisa dibilang ini agak kurang sehat kompetisinya karena 15 klub permanen nggak ada yang keluar satupun, ini kan sedikit nggak fair. Benar-benar. Jadi apa? Tapi ibarat ya gimana ya? Menurut gua ya lu ketika main PS aja deh, lu ketika main PS sama teman-teman lo atau gimana gitu. Ada nggak kira-kira yang mau apa milih milih klub semacam Charlton Athletic terus lawan Juventus Enggak. atau misalnya klub Burnley lawan Atletico Madrid, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi sekali lagi bahwa ini pure buat entertainment, bukan buat buat kompetisi. Jadi ya bisa dibilang mirip ICC gitulah, International Champions Cup, bahwa ini hanya namanya juga European Super League, which is the league for super teams. Jadi nggak ada apa ya, karena purely buat entertainment. Jadi kita nggak bisa lihat dari sisi sepak bolanya, ini harus purely dari sisi finansial dan dari sisi entertainment. Jadi kalau menurut gua kalau misalnya balik lagi ke piramida sepak bola, ya itu nggak fit untuk di sini karena ini ibaratnya sirkus gitu. Jadi ini hanya untuk entertain, bukan untuk kompetitif lah atau apa segala macam. Purely entertain. Entertain Gitu. yang tentu saja menguntungkan buat pemain dan klub juga ya, karena kan entertain yang selama ini Jelas. dibangun oleh UEFA ini kan merusak finansial, walaupun membangun Hmm. sebuah nilai kompetitif ya. Ya Hmm. 3 musim terakhir ini kan salah satu UCL yang menurut gue paling paling panas lah. Hmm. 2017-2018 tuh kalau ingat kisah Liverpool ke final dari klub main di playoff UCL terus tiba-tiba ke final. Hmm. Musim depannya Spurs from out of nowhere tiba-tiba masuk final. Hmm. Ini semua Ya. menurut gue entertainment yang dibangun oleh UEFA, tetapi ya itu yang gue bilang Hmm. finansialnya nggak, sama sekali nggak ada bantuan finansial dari UEFA. Ujung-ujungnya kan klub dapat dapat segitu-segitu juga. Hmm. Paling hanya di Liga Inggris doang, dimana kalau mau awal musim klub-klub dapat Hmm. 100 juta, gue lupa berapa. Hmm. Eh, tapi di IPL itu sebelum musim mulai selalu ada bahwasannya Hmm. klub-klub ini dibagi rata dapat 100 juta kalau gue nggak salah sebelum musim mulai. Tapi kan ini kan nggak Hmm. ada di ada di Spanyol dan Italia, Hmm. tapi kan nggak sama rata. Ya ujung-ujungnya ya mungkin gue nggak bakal kaget bakal banyak klub-klub yang kayak Schalke 5 musim ke depan. Ya klub Iya, yang bisa jadi. ya yang gara-gara finansialnya rusak tiba-tiba jadi Hmm. degradasi. Ya oke, by the way, thank you bro, lu udah nemenin gue hari ini. Ya. Ada yang pengen lu sampaikan lagi buat para fans-fans yang menolak ESL?
yang menolak ESL menurut gua ya posisikanlah diri kalian sebagai pemilik klub Ya, yang sedang berusaha mencari uang di tengah pandemi, atau posisikan diri kalian semua sebagai seorang pemain bola yang juga butuh digaji oleh klub, kira-kira begitu. Jangan cuma oke. sebagai fans. Ya, karena pemain-pemain ini kalau cedera udah susah lah. Mau digaji berapapun kalau Ya, cedera ya ke ends karir lu. Dan mungkin betul. ini masukan gue juga buat para fans-fans sana. Please lu jangan terlalu dengerin omongan Gary Neville, Jamie Carragher, Hmm, whoever, pandit-pandit Sky Sport. hmm, Please dengerin apa ya? Gue lebih seneng dengerin kata-kata mutiaranya Arsene Wenger ketimbang bacotan Gary hmm, Neville apalah. Cause apa ya? They ya Gary Neville ngelatih Valencia aja udah hmm, ya ya tapi ya gua dia legend, gue respect, tapi kalau hmm. mendengar bacotan dia about ESL, man, he don't know apa ya, menurut gua ya cuman bacotan biasa aja. Hmm. Oke, by the way, thank you bro Ya, udah mau nemenin gua hari ini, and ya itu thank tadi you. ending our podcast. Thank you semua yang dengerin, and bye bye.